Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yeni sebagai Kapoksi Stasiun Meteorologi Bumi Hangkunda Sumba Timur, dan ada teman-teman juga yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adi Junaidi Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal, dan review jurnal ini adalah menjadi syarat untuk kelulusan diklat fungsional PMG Ahli Angkatan 47. Dan review jurnal kali ini akan saya bahas berjudul Typical Rainfall Distribution Pattern of Flood Event Caused by Tropical Cyclone at Bima City, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Jadi yang kita bahas ini adalah distribusi pola curah hujan yang menyebabkan banjir karena siklon tropis di Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Penulis jurnalnya ini adalah Rahna Sok. Ya, kemudian pada presentasi kali ini akan saya bahas pertama kali yaitu pendahuluan, kemudian data, metode, dan penelitian. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Pendahuluannya yang pertama, menurut Wu dan Kuo tahun 1999, siklon tropis merupakan fenomena meteorologi yang paling serius. Siklon tropis ini melanda kota Bima pada akhir Desember 2016. Angin kencang dan hujan lebat mempengaruhi cuaca di kota Bima secara signifikan. Kemudian menurut Ja dan et al. Tahun 2012, banjir adalah fenomena global yang menyebabkan kerusakan berskala besar, kerugian ekonomi, dan hilangnya korban jiwa. Banjir dari Sungai Padolo di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini telah menyebabkan kerusakan signifikan di kota Bima. Kemudian yang penelitian tentang pola hujan ini disebabkan oleh suatu kondisi ekstrim sangatlah penting, karena kita bisa mengetahui terutama untuk memperkirakan parameter hidrograf banjir seperti debit puncak dan waktu durasi puncak curah hujan. Dan ini adalah ada salah satu artikel yang saya ambil dari internet tentang membahas kejadian siklon tropis yang ada di Bima pada tanggal 22 Desember. BMKG mengeluarkan waspadai dampak siklon Fred. Dan siklon tropis ini, Fred ini memicu banjir di Bima karena curah hujan yang sangat intensitasnya sangat sedang dan tinggi. Data dan metode penelitian. Data penelitian ini menggunakan data curah hujan yang diperoleh dari BPPD, menggunakan satu macam alat pengukur curah hujan otomatis yang menyediakan data curah hujan per jamnya selama 1 tahun. Karena di Bima hanya ada alat ini, jadi penelitiannya menggunakan alat curah hujan otomatis ini dari BPPD. Kemudian untuk menganalisa distribusi curah hujan per jamnya disebutkan oleh siklon tropis, 2 bagian waktu distribusi curah hujan digunakan menurut laporan dari saksi mata. Intensitas curah hujan ini, data yang disediakan dari penelitian ini berasal dari peta lokasi pos curah hujan dan data curah hujan dari stasiun curah hujan wali kota per jamnya. Jadi yang kita lihat dari tabel ini, dari tanggal 20 Desember 2016 jam 9 sampai tanggal 21 Desember 2016 pukul 4 sore, intensitas curah hujan tertinggi terjadi pada pukul 4 dini hari sampai 51 mm, dan kumulatif pada hari ini sampai hari tersebut sampai mencapai 151 mm. Kemudian intensitas curah hujan yang ambil hari kedua dari tanggal 22 Desember 2016 pukul 9 sampai 23 Desember 2016 pukul 5 sore. Intensitas curah hujan tertinggi terjadi pada pukul 3 dini hari dan kumulatifnya mencapai 126,2 mm. Dan metode
Yang digunakan pada penelitian kali ini adalah hubungan antara intensitas curah hujan dengan durasi yang digambarkan dalam bentuk hitograf seperti gambar di samping ini. Hitograf merupakan histogram yang menggambarkan curah hujan atau intensitas yang berjalan dengan waktu. Jadi ini waktu, yang bawah ke kanan ini, yang di atas ini adalah curah hujannya. Dengan maksud sebagai garis X dan curah hujan atau intensitas sebagai ordinat garis Y. Secara umum, pola distribusi curah hujan digambarkan dengan intensitas curah hujan. Kemudian hasil dan pembahasan. Pola distribusi curah hujan yang pertama mulai pukul 9 pada tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan pukul 4 tanggal 21 Desember. Kita lihat pola curah hujannya ini semakin naik terus, dan terjadi intensitasnya dari hujan sedang ke tinggi ini terjadi pada dini hari. Nah, kemudian pola curah hujan yang kedua ini dimulai pukul 9 tanggal 22 Desember 2016 sampai pukul 5 tanggal 23 Desember 2016. Kita lihat juga di sini terjadi pola curah hujan cukup tinggi juga pada dini harinya sampai 100 mm lebih, mengakibatkan langsung terjadinya banjir di Bima. Kemudian ini grafik presentasi kumulatif, presentasi dua rangkaian grafik curah hujan. Dari yang biru ini tanggal 21, kemudian yang tanggal 23 Desember ini diambil dengan gambar warna merah, seperti lihat di gambar, dan kemudian diambil rata-ratanya dengan warna hitam. Jadi hasilnya seperti ini kalau misalnya kita bandingkan yang menurut jurnal ini dibandingkan di Taiwan, di Gel Cyclone India dan Ten Cyclone at India. Jadi presentasinya ini lebih banyak terjadi di Bima dibandingkan di kasus di Taiwan dan di India. Dan pembahasan ini arah pergerakan badai yang menyebabkan curah hujan tinggi ketiga daerah yaitu Taiwan, India, dan Bima selalu berubah dan bergantung dengan situasi wilayah serta karakteristik iklimnya. Curah hujan dapat menjadi sangat tinggi terhadap atau ringan tergantung area dan jarak terhadap pusat siklon. Puncak curah hujan kumulatif dari kedua kasus di Bima dan Taiwan terjadi pada bagian awal durasi siklon yang berarti lebih cepat terjadi daripada dengan terjadi di India. Kesimpulan yang pertama dilihat dari hasil metode penelitian ini adalah pola distribusi curah hujan ini memiliki intensitas curah hujan sebesar 45% dari durasi hujan dengan kedalaman curah hujan kumulatif mencapai 70%. Untuk kasus di Taiwan, pola distribusi curah hujan memiliki intensitas puncak sebesar 15% dari durasi hujan dengan curah hujan kumulatif mencapai 60%. Maka dari itu, banjir terjadi lebih awal. Untuk kasus di India, siklon Gel tidak mempunyai intensitas puncak curah hujan yang jelas, sedangkan siklon Ten memiliki puncak sebesar 70% dari durasi hujan dengan curah hujan kumulatif mencapai 75%, yang berarti banjir terjadi lebih lambat. Kesimpulan kedua yaitu tidak ditemukan adanya pola yang sama dari distribusi curah hujan yang disebabkan oleh siklon tropis. Kemungkinan pola akan sama apabila wilayah dan jarak terhadap pusat siklon relatif sama dan sudut arah pergerakan termasuk dalam kriteria parameter lainnya. Ya, terima kasih presentasi yang telah saya bawakan pada kali ini. Dimohon kesediaan pada teman-teman untuk memberikan 1 atau 2 buah pertanyaan. Ya, silakan. Dari Kak Yeni mungkin. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagus ya review tentang siklon tropis kali ini diambil dari jurnal internasional ya, Adia? Iya betul.
Oh ya, ada satu yang saya ingin tanyakan. Tadi disebutkan ini pola curah hujan antara Bima dan Taiwan itu bisa lebih dirincikan, maksudnya itu kan ada hampir kesamaannya tadi itu, Adi. Ya, yang tabel ini itu yang Taiwan itu kan yang hijau, Bima itu kan yang merah, itu kan. Itu sepertinya ada kesamaan, sedikit kesamaan antara Bima dan Taiwan. Boleh tahu itu siklon tropis apa yang di Taiwan? Itu terjadinya kapan? Ya, yang siklon tropis, ya izin saya menjawab Kakak ya. Jadi badai siklon tropis yang di Pulau Taiwan itu kasusnya menurut jurnal ini pada tanggal 17 Juli 2008 pukul 3 sampai dengan tanggal 19 Juli 2008. Jadi di waktu setempat dari arah utara dan selatan menyebabkan banjir besar dan tanah longsor. Jadi curah hujan tersebut mengakibatkan banjir sekitar pukul 10 dengan intensitas curah hujan tertinggi mencapai 150 mm. Jadi mirip-mirip seperti yang kejadian di Bima. Makanya dengan grafik jadi sama. Jadi mulai terbentuk pada bagian awal grafik puncak curah hujan kumulatif sebesar 80% dengan presentasi durasi badai antara 5% sampai 50%. Jadi seperti itu, Kak. Oh iya, itu saja sih yang saya mau tanyakan tadi karena belum begitu jelas. Terima kasih atas penjelasannya, Adi. Ya, sama-sama. Mas, selanjutnya saya ingin bertanya. Ya, Mas Hakim. Kesimpulannya tadi kan curah hujan yang dibahas itu tadi disebabkan siklon tropis. Nah, di Bima itu siklon tropisnya yang sebelah mananya? Ya, terima kasih atas pertanyaan Mas Hakim. Jadi posisi ya, berdasarkan berita-berita yang saya baca ketika kejadian siklon tropis di Bima itu, siklon tropis itu terjadi letak posisi siklon tropis itu adalah saat kejadian berada di Samudra Hindia Selatan Bali. Jadi sekitar 620 km sebelah selatan Denpasar dengan arah kecepatan gerak utara timur laut menyebabkan hujan deras berturut-turut. Jadi di situ sudah letak posisi siklon tropis Fed yang mengakibatkan banjir di Bima. Jadi seperti itu, Mas. Baik, Mas. Makasih ya penjelasannya. Jadi cukup jelas jadi. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adi. Semoga sukses.